Kita yang sadar bahwa kasih Tuhan datang di hidup kita, itu yang mengubah hidup kita. Bukan kita yang berubah, itu yang mengundang Tuhan datang di hidup kita. Jangan dibalik. Semakin kita menyadari bahwa kasih Tuhan sudah datang di hidup kita, semakin banyak perubahan terjadi di hidup kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya setiap pagi Tuhan mau cara berpikir kita dibaharui lewat firman-Nya. Saya percaya setiap pagi Tuhan mau menyingkapkan sesuatu buat anak-anak-Nya. Dan pagi hari ini saya percaya ada penyingkapan baru juga dari Tuhan buat setiap kita lewat firman-Nya. Tuhan mau baharui cara berpikir kita. Kenapa? Karena cara berpikir kita mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi semangat kita, dan perasaan kita pasti mempengaruhi tindakan kita. Tuhan mau kita menyadari bahwa setiap kita yang ada di dalam Yesus sudah diberi kemampuan untuk hidup menang atas dosa, diberi kemampuan untuk hidup melakukan yang baik. Tapi setiap perbuatan baik kita, perbuatan kita yang menang atas dosa, bukanlah cara untuk kita meminta kepada Tuhan kita layak dikasihi, kita layak dicintai. Itu bukan sebuah syarat untuk kita layak dicintai, layak dikasih. Ini pola pikir yang salah. Saya mau bilang kasih Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak bergantung pada perbuatanmu. Tuhan tidak menunggu manusia berbuat baik dulu baru dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia agar manusia bisa berbuat baik. Kita perlu sadar identitas kita di dalam Yesus. Hari yang lalu kita membahas tentang kita hidup aman di dalam Tuhan. Hari ini kita harus sadar bahwa kasih Tuhan buat hidup kita tidak berubah. Efesus 1 saya bacakan buat kita ayat 4-6. Biarlah kita melihat Tuhan mengasihi kita oleh karena darahnya. Efesus 1 ayat 4-6 saya bacakan buat kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Supaya kita sadar bahwa kita diterima bukan karena kita bisa berbuat baik. Karena kita diterima, kita bisa berbuat baik. Ingat Zakeus, Yesus datang ke rumahnya menyebabkan Zakeus berubah. Bukan dibalik. Bukan Zakeus berubah menyebabkan Yesus datang ke rumahnya. Yesus datang ke rumahnya menyebabkan Zakeus berubah. Saya ulang ya, supaya kita sadar. Bukan Zakeus berubah menyebabkan Yesus datang ke rumahnya. Yesus datang ke rumah Zakeus menyebabkan Zakeus berubah. Kita yang sadar bahwa kasih Tuhan datang di hidup kita, itu yang mengubah hidup kita. Bukan kita yang berubah, itu yang mengundang Tuhan datang di hidup kita. Jangan dibalik. Semakin kita menyadari bahwa kasih Tuhan sudah datang di hidup kita, semakin banyak perubahan terjadi di hidup kita. Tuhan tidak menunggu kita berubah baru mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, membuat kita bisa berubah. Yang membuat banyak orang tidak berubah adalah ketika dia tidak sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Sehingga di tengah kelemahannya dia bukan datang pada Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Ingat baik bahwa kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 8, 9, 10, di sana dikatakan, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Jangan ada yang memegahkan diri, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Dan ayat 10 dikatakan, tetapi kamu ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Sebelum sampai ayat 10, jangan lupa ada ayat 8 dan 9 yang bicara dari semua perbuatan yang kita buat, yang baik yang bisa kita buat, yang hebat yang bisa kita buat,
awalnya, akarnya adalah karena kasih Tuhan sudah datang di hidup kita. Ingat waktu Petrus gagal, Yesus kasihnya mendatangi Petrus di Laut Tiberias, di Yohanes 21. Dan Yesus tidak menunggu Petrus berubah, baru Yesus mendatangi Petrus. Yesus justru menginisiasi, menjadi pelopor perubahannya Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi di Laut Tiberias Petrus didatangi oleh Yesus. Bahkan Yesus yang menginisiasi bicara berdua dengan Petrus dan berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes 21 ayat 15 kalau kita mau baca. Sampai 3 kali, dan kemudian Petrus yang ketiga kali menangis dan Petrus berkata, "Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau." Dan Yesus berkata, "Gembalakan domba-dombaku." Yesus bilang, kalau kamu sadar kasihku besar atas hidupmu, kamu bisa melakukan perbuatan baik, yaitu menggembalakan domba-dombaku. Yang membuat Petrus bisa menggembalakan domba-dombanya Yesus, bukannya kekuatan Petrus, tapi kasih Yesus yang mengawali semua. Jangan dibalik. Bukannya kekuatan Petrus yang akhirnya mengembalakan domba-domba Yesus, membuat Yesus akhirnya menghampiri Petrus. Ini jangan dibalik nih. Supaya kita sadar hari ini dalam hidup kita, segala sesuatunya, kemuliaan, kehebatan yang bisa kita buat, perbuatan baik yang kita buat, semua kemuliaannya itu milik Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan mengerjakannya melalui setiap kita. Kasih Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8-9 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak mudi, Tuhan tidak berubah-ubah perasaannya terhadap kamu. Tuhan selalu mengasihimu, kasihnya penuh dengan kesetiaan. Dia tidak mundur dari hidupmu, dia selalu ada buat hidupmu, kasihnya selalu menyokongmu, kasihnya selalu mengawali semua mujizat yang bisa kamu terima di hidupmu, bukan karena kehebatan kekuatanmu. Ingat, ada orang lumpuh di gerbang indah, gerbang bait Allah yang namanya gerbang indah di Kisah Rasul 3, kalau kita baca ayat 1-10, kalau kita baca ayatnya, kisahnya, di sana kemudian ada Petrus dan Yohanes datang, dan orang ini mengharapkan mendapat sesuatu yang dia harap hanya uang receh. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, "Uang tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu, dalam nama Yesus bangkitlah." Dan orang itu bangkit, dan akhirnya bisa berjalan, berdirilah, melangkah berjalan, bahkan melompat-lompat dan masuk ke bait Allah. Ingat, baik Petrus dan Yohanes tidak berkata, tidak menyelidiki apakah dia sudah berubah, apakah dia sudah baik, tapi kasih Tuhan, mujizat Tuhan mengawali semuanya yang membuat dia akhirnya masuk ke bait Allah. Pagi ini firman Tuhan mendorongmu untuk menyadari bahwa kasih Tuhan menyokongmu, kasih Tuhan ada buat hidupmu. Tidak perlu engkau merasa minder, tidak perlu engkau merasa kecil, tidak perlu engkau merasa tidak berdaya. Kita harus sadar bahwa kita bisa berbuat baik karena kasih Tuhan mengawali semuanya. Kita dimampukan berbuat baik karena kasih Tuhan mengawali semuanya. Perbuatan baik kita bukanlah alasan untuk sorga berbuat baik kepada kita. Sorga selalu berbuat baik kepada kita. Kebenaran ini, jika engkau menyadarinya, memerdekakanmu. Saya percaya kalau engkau mengerti ini, kau hidup dalam kekuatan, tidak dikalahkan dosa, tidak dikalahkan yang jahat. Kau justru berkemenangan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan kembali kuatkan kita, semangati kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita lewat firman-Nya, dan Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sekali lagi menyemangati hati kami, perasaan kami, memberi kekuatan untuk kami melangkah dengan aman, berjalan dengan aman, karena kasih Tuhan tersedia buat kami, memampukan kami mengalahkan dosa, berbuat baik, dan perbuatan baik kami, kehebatan yang kami buat berasal kekuatannya dari kasih-Mu. Itu bukan syarat untuk kami dicintai, dikasih, untuk membuktikan kami harus dikasih, dicintai, tapi itu adalah bukti bahwa kami sudah dikasih dan dicintai oleh Bapa Sorgawi, oleh Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, beri kelegaan, beri damai sejahtera, beri sukacita, beri kekuatan baru, beri urapan yang baru. Kami percaya mereka menang atas setiap masalah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, bahkan yang beban berat dapat kelegaan. Yang doa-doanya dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, perbuatan baik saya adalah bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi saya. Itu bukan bukti saya harus dikasihi. Puji Tuhan, saya sudah dikasih. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!